warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallim ajmain, amma ba'd. Sahabat Rohis dimanapun Anda berada, kali ini kita akan bertemu di acara Bincang-bincang Rohis, sharing-sharing Rohis yang membahas tentang seputar Rohis atau rohani Islam. Kali ini kita akan kedatangan tamu dari SMA Negeri 4 Kota Blitar, Mas Ilham. Assalamualaikum Mas Ilham. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan wabarakatuh. tamu kita kedua adalah Mas Ari dari SMA 3 Kota Blitar. Selamat pagi Mas Ari. Selamat pagi. Kali ini kita akan sharing-sharing, tanya-tanya sama mereka berdua. Untuk Mas Ilham, Anda di Rohis ini sebagai apa? Ketua. Sebagai ketua Rohis. Mas Ari juga ketua ya? Iya, juga ketua. Itu ikut Rohis itu mulai dari kelas 10 atau awal kelas 11 ini? Mulai dari kelas 10. Mulai dari kelas 10. Untuk Mas Ari dari kelas Iya, juga dari kelas 10. Dulu kalau boleh tahu di kelas 10 itu sebagai apa? Mas Ilham? Anggota biasa. Anggota biasa di bidang Di bidang bagian keibadahan. Kalau Mas Ari? Kalau saya dulu waktu kelas 10 menjadi wakil ketua. Ya, sekarang mulai ikut Rohis dari kelas 10 sampai kelas 11. Dan menurut Mas ini Rohis itu menurutnya itu apa sih? Seperti apa? Dari Mas Ilham terlebih dahulu. Kalau menurut saya itu Rohis ialah suatu organisasi di dalam lingkup sekolah guna mempererat tali silaturahmi dan mempererat ilmu ajaran agama Islam. Oke. Kalau untuk Mas Ari, Rohis itu seperti apa? Kalau menurut saya organisasi Rohis itu adalah organisasi yang dibentuk khususnya di SMA yang bertugas atau yang bertujuan untuk mempererat dan mentegaskan ilmu-ilmu ajaran agama Islam. Dan juga dalam Rohis itu juga ada, maksudnya menjadi media untuk mengembangkan dan juga melatih minat dan bakat siswa tersebut dalam bidang yang agamis. Begitu. Kan di sekolah itu banyak ekstrakurikuler, itu ada macam-macam. Kenapa sih ingin memilih Rohis sebagai tujuan ekstrakurikulernya di sekolah untuk Mas Ilham? Kalau saya itu gunanya untuk memperdalam ilmu agama Islam. Itu. Ya, dah itu. Terus apa? Kalau di sekolah itu ekskulnya ikut Rohis saja atau banyak yang lain? Kalau saya ya banyak. Kalau boleh tahu apa aja Mas? Ya ada yang paski, ada yang pramuka juga itu. Terus kalau membagi waktunya itu gimana Mas? Kalau ikut kan banyak ekstra itu di sekolah itu membagi waktunya dengan belajar, dengan ekstra itu gimana? Ya itu nanti itu kan sudah ada kayak jadwal-jadwalnya tertentu. Jadi sesuai jadwal itu bisa saya atur kondisi waktu-waktunya. Berarti intinya itu bisa memanage waktu ya? Iya. Oke, kalau Mas Ari, sekian banyak ekskul itu di sekolah, kenapa milih Rohis sebagai tujuannya? Karena jujur aja kalau dulu saya ikut tuh coba-coba. bukan coba-coba tapi ingin ingin ikut itu karena di SMA belum ada kayak Rohis. Terus saya seperti tertarik gitu, terus alhamdulillah ya bisa sampai sekarang di sini. Selain Rohis, ada ekstra lain di sekolah yang diikuti? Juga ada paski sama cuma 2 organisasi saja. Paski itu sebagai apa? Paski sebagai lurah. Dan terus kalau membagi waktunya itu gimana? Antara paski, Rohis, terus antara belajar di sekolah itu gimana? Ya kalau saya itu sepertinya kalau 1 minggu ke depan itu saya sudah membuat jadwal apa yang harus dilakukan dalam 1 minggu. Kalau semua ada perubahan ya sepintar mungkin mengkondisikan lah. Ya, meskipun sama-sama menjadi ketua di kedua organisasi ya pintar-pintar kita membagi waktu begitu. Untuk mas-masnya berdua ini kan dari kelas 10, kelas 11 ikut Rohis. Pernah nggak merasa jenuh gitu? Kalau pernah itu jenuhnya seperti apa? Kalau saya itu jenuhnya itu kayak teman jarang aktif gitu. Terus ada program kerja yang tidak terlaksana. Kalau Mas Ari, apakah pernah merasa jenuh
pengen keluar dari rohis atau gimana, terus jenuhnya itu seperti apa? Kalau rasa ingin keluar tidak ada, tapi kayak jenuh. Kayak dulu kan kegiatan karena COVID kan lagi apa ya? Maksudnya lagi pandemi itu kan tidak ada kegiatan. Jadi kayak ada pikiran dari sendiri tuh kayak pengen keluar, tapi maksudnya iman lah. Maksudnya sangat sayangkan lah sudah diperasai begitu. Jadi kayak ya apa ya? Kembali lagi ke diri kita sendiri. Bagaimana niat kita di awal itu mau di-raise mau kenapa dan bagaimana, dan sekarang tugasnya ya harus itu mempertahankan niat. Yang penting istiqomah. Ya, yang penting istiqomah. Terus selama jadi ketua rohis ini kan pernah mengalami anggotanya itu yang sulit diatur, terus kurang aktif. Itu bagaimana menurut sampean gini? Terus cara mengatasinya gimana gitu? Kalau saya itu saya diskusikan sama orang tersebut. Jadi kayaknya saya tanya ada masalah apa kok jangan aktif gini. Nanti ya kita sama-sama membantu menuju sana tujuannya. Kan biasanya kalau apa tuh yang jarang aktif biasanya itu terkadang kalau di media online ya di WA atau di YouTube itu jarang respon. Katanya itu biasanya males atau gimana. Itu terus solusinya gimana Mas? Kalau tindakan saya itu saya mengambil sikap kejujuran dari dia. Jadi umpamanya saya kasih tugas ini, kalau dia berdua nggak mengerjakan ya sudah, itu resikonya dia. Karena saya ingin melatih kejujuran suatu orang. Oke. Kalau Mas Ari, bagaimana kalau ada anggotanya itu kurang aktif, terus males, jarang gabung kalau ada rapat atau gimana, itu gimana tanggapannya dan solusinya? Kalau dari saya pribadi yang sudah saya lakukan ya seperti yang dikatakan Mas Ilham tadi kan, ya pertama yang paling penting adalah pendekatan pribadi. Maksudnya acara empat mata nanti kita saling bertanya jawab, terus dia mengutarakan apa yang dia rasa atau yang jadi masalah, terus nanti dikasih solusi. Kalau masih belum menemu jawabannya nanti bisa diturunkan dengan teman-teman dengan begitu. Kadang itu gini Mas, anggota-anggotanya itu kalau bicara ke grup malu atau gimana, itu terus gimana Mas solusinya? Kadang malu ngechat grup itu di WA malu karena ada kakaknya senior atau teman-temannya gitu. Itu bagaimana? Ya yang selama ini saya lakukan ya cuman dijabri gitu, terus ditanyain apa kok gak gelem aktif, apa kok gak gelem. Jadi itu dijabri sendiri saja biar nggak mau. Kan juga pandemi gini kalau mau nemui langsung kan juga nggak enak, takutnya di luar nggak dibolehin atau gimana gitu. Oke. Kan ini masih masa pandemi. Terus perikutan anggota rohis itu seperti apa? Dari SMA 4, SMA 3 itu seperti apa? Kan pastinya nggak sama dengan sebelum-sebelumnya yang tidak ada masa pandemi itu. Untuk Mas Ilham dulu gimana? Kalau saya perekrutan anggota itu saya mencari anggota yang benar-benar niat. Jadi saya itu nanti saya adakan kayak diklat. Jadi kayak saya membuat poster. Nah itu saya di situ ada yaitu dapat memperbaiki nilai keagamaan. Tapi dengan ada yang berlaku itu kata tertib berlaku itu ya ada. Itu perekrutannya itu atau di samping poster itu apa jabri pribadi ke anak-anak, ke adik-adik kelas gitu? Ya itu ada yang awalnya kita membuat poster, cuma kalau kita masih membutuhkan anggota lagi ya kita nanti menganunya lewat grup WhatsApp gitu bagi yang ingin ikut. Kalau untuk Mas Ari perekrutannya itu seperti apa sih? Kalau yang sebelum pandemi itu ya perekrutannya secara offline, dan cara nanti kayak di sekolahan nanti ada beberapa tes, tentunya tes baca Quran dan lain-lain, tes sholat dan lain-lain. Terus kalau saat pandemi ini kemarin yang dilaksanakan itu cuman yang pertama membuat video promosi ekstra yang diupload di YouTube. Terus nanti di situ dikasih Google Form untuk mendaftar ke Rohis. Nah, terus sesudahnya nanti kan ada calon anggota. Nah, nanti ada sesi yang namanya sesi wawancara secara VC pakai WA. Di SMA 4 itu juga ada seleksi gitu. Kalau SMA 4 itu belum ada.
kan gini, terus ada anak-anak sekolah SMA atau anak-anak remaja kan biasanya jarang minat untuk gabung di ekstra yang berbau-bau agamis seperti ini. Itu tanggapannya gimana Mas untuk Mas Ilham? Kalau saya itu ya saya mengajarnya itu saya bujuk, jadi kayak ayo ikut Rohis karena itu adalah suatu organisasi yang menuju ke dampak-dampak positif dan banyak manfaatnya bagi saya. Kalau untuk Mas Ari, gimana tanggapannya kalau banyak anak-anak remaja, anak-anak sekolah itu jarang minat ke ekstra yang berbau-bau agamis begitu? Kalau menurut saya, saya pribadi mengajak mereka itu di kegiatan Rohis, maksudnya kayak Rohis kan ada sholawat dan lain-lain kan meskipun dia bukan anak yang agamis pasti bisa kayak sholawat dan lain-lain lah. Saya mengajarnya lewat situ, nanti kayak diberitahu di Rohis itu ada sholawatan atau dan lain, nanti meskipun kamu nggak bisa kayak baca Quran dan lain-lain, tapi kamu dapat menyalurkan bakat yang lain ya, meskipun tidak ikut kegiatan full tapi kan sudah masuk Rohis tapi ikut di bidang tersebut. Di SMA 4, SMA 3 itu respon sekolah itu bagaimana? Ada ekstrakurikuler Rohis seperti ini? Responnya itu gimana? Kalau sekolah itu sangat bangga memiliki Rohis karena dapat membantu kayak guru agama itu kayak mengurangi dampaknya seperti bolos sholat kayak gitu. Jadi dari kawan-kawan Rohis itu membantu guru. Apabila ada yang membolos nanti kita menegurnya. Jadi kita setiap ada kegiatan keagamaan itu nanti kita keliling di kelas-kelas. Apabila ada yang membolos gitu nanti kita tegur. Kalau di SMA 3, respon sekolahnya itu seperti apa? Ada ekskul Rohis seperti ini? Kalau yang dirasakan selama ini respon sekolah juga cukup baik dan juga mendukung, karena di Rohis itu cukup membantu juga kalau terutama pada saat hari Jumat kan. Di Rohis kan juga ada giliran menjadi meroki juga, nanti kan juga membantu sekolah dalam melakukan pelaksanaan sholat Jumat, dan juga Rohis kan juga punya program keputrian ya, jadi kan ya waktu hari Jumat itu yang laki-laki nanti sholat Jumat dan yang perempuan itu nanti ada kumpul di aula, nanti diberi kayak wawasan tentang keputrian begitu. Jadi kayak sekolahan itu malah mendukung terus memfasilitasi juga selama ini. Ya, kalau biasanya sholat Jumat itu kan anak laki-laki kadang datangnya itu biasanya mepet-mepet gitu. Terus caranya mengatasi seperti itu gimana Mas? Kalau selama ini di SMA 3 itu nanti yang Rohis masuk ke kelas nanti kayak ngoprak-ngoprak gitu, Mas ayo, meskipun nggak kelas dia juga tetap ditegesi begitu, karena ya berhubungan dengan sholat, kembali lagi berhubungan dengan sholat ya, lebih sopan lagi. Kan ini masa pandemi COVID-19, kita belum tahu akhirnya berakhir sampai kapan. Nah, terus bagaimana program kerja Rohis di masing-masing sekolah Mas ini? Program andalannya itu apa? Seperti apa? Kalau dari SMA 4 itu program andalan yang berjalan hingga 1 tahun ke depan itu adalah Khotmil Quran yang untuk sekolah, jadi sudah mencakup lingkungan seluruh SMA 4 itu sudah berjalan. Itu Khotmil Qurannya secara online atau offline? Itu saya buat secara online. Jadi itu nanti saya list mulai dari juz 1 sampai juz 30. Nanti yang ngisi juz, misalnya kayak saya dan sampean, saya ingin juz 20, sampean ingin 25. Jadi nanti mengisi sendiri. Terus nanti setelah selesai membaca saya beri waktu 1 hari 24 jam. Jadi setelah membaca nanti dikasih tanda centang gitu. Kalau dari Mas Ari seperti apa? Program unggulannya masa pandemi ini kira-kira 1 tahun ke depan itu gimana? Kalau rencana beberapa ada rencana sih. Yang pertama tuh FSBI online, kan kemarin Semaga kan mengadakan FSBI offline. Nah karena ini pandemi kan, jadi kayak gak memungkinkan kalau mengadakan offline lagi ya, jadi ya insya Allah ini diusahakan nanti mengadakan secara online. Terus dan selain itu ada ya terutama podcast ini rencana kedepannya insya Allah dari narasumbernya juga berkembang. Nanti kayak yang pertama kan jenjang SMA atau ketua Rohis, nanti yang kedepannya ya dari ketua JTM atau ketua dari penyuluh kota begitu. Terus yang selanjutnya baksos di lingkungan masyarakat, contohnya kayak bagi-bagi makanan, terus menyemprot masjid, yang ini insya Allah mau dilaksanakan.
Terus ya, dan juga yang terakhir itu khataman Quran yang sama seperti di SMA 4. Ya kurang lebih pelaksanaannya sama begitu, seperti itu. Kalau FSB online itu dibuat seperti apa Mas? Konsep-konsepnya kalau beritahu sedikit. Kalau rencana sih kita agak membatasi cabang lomba. Kan dulu kan cabang lombanya banyak sekali. Mungkin nanti diambil beberapa saja, yang penting jalan. Yang penting jalan. Oke. Ini SMA 4 kan sekolahnya di Wiyata. Nah, peran Vivi Rois di SMA 4 itu seperti apa Mas? Ya, Adiwiyata itu kan dilaksanakan setiap hari Jumat. Nah itu anak-anak rohis itu setelah selesai sholat Jumat itu, jadi ya kita keliling-keliling kelas, membantu membersihkan sama kayak apa ya, ngoyok-ngoyok gitu, kayak ya mengkoordinasi setiap kelas itu nanti keliling-keliling supaya per kelas itu membersihkan kelasnya dan teman-temannya masing-masing. Rencana Mas Bejo ini kelas 12 ikut Rois lagi atau sudah sampai kelas 11 fokus di kelas 12 fokus untuk nanti kuliah atau gimana? Untuk kelas 12 nanti saya fokus untuk ke kuliah. Kalau untuk Mas Ari? Kalau untuk saya dijalanin dua-duanya. Ya namanya tanggung jawab, meskipun sanggup tidak sanggup ya tetap dijalani. Meskipun berbagai halangan, yang namanya tanggung jawab atau beban untuk kita itu ya tetap harus dijunjung, dijalani. Manfaat ikut rohis seperti ini 2 tahun, yang Mas Hari juga rencana kelas 12 juga ikut. Itu manfaatnya ikut rohis itu apa Mas sebenarnya? Biar semuanya tahu dan semuanya inilah masuk rohis gitu. Ya kalau saya itu ya jadi lebih tahu tentang agama-agama Islam itu, jadi saya lebih memperdalam itu, saya tahu itu lebih dalam ilmu ajaran agama Islam itu di lingkungan sekolah. Jadi bukan cuma di lingkungan tempat tinggal atau dimanapun, di lingkungan sekolah saya tetap melaksanakan kegiatan keagamaan itu. Pernah nggak ikut rohis itu semakin rajin ibadah atau rajin baca Quran, kan program kerjanya ada setiap hari ya Mas? Baca Qurannya itu saya seminggu sekali. Seminggu sekali. Nah, itu seminggu sekali itu apa semakin rajin baca Quran atau gimana gitu? Kalau awal-awalnya sih ya ada yang rajin aja, ada yang enggak. Cuma kalau sekarang ya alhamdulillah udah semua rajin. Oke. Untuk Mas Ari, manfaat yang didapat di Rohis ini itu seperti apa? Kalau yang saya rasakan sampai saat ini, saya memiliki pengalaman baru kayak berorganisasi tapi berbau agama. Kan saya dulu juga pernah ikut beberapa organisasi tapi kan juga maksudnya tidak terlalu agamis begitu. Ya kayak tahulah caranya mengatur anggota yang begitu banyak dan bermacam-macam pribadi dan begitu, dan menyatukan semuanya itu ya kayak tantangan baru begitu. Melatih leadership gitu ya. Iya, kayak melatih jiwa-jiwa kepemimpinan. Kayak di Mas Ilham tadi pernah sebelum ikut rohis sama setelah ikut rohis itu rajin ibadahnya, lebih rajin, terus lebih sering baca Quran dan lain-lain itu. Ya terutama kan pengaruh dari lingkungan itu sangat penting, karena kan juga lingkungan rohis kan insya Allah anaknya baik-baik, rajin ibadah. Nah, jadi kayak bisa meningkatkan, maksudnya kayak dulu seumpama saya malas ibadah atau gimana dan lain-lain, ya agak alhamdulillah ada peningkatan. Ya karena ikut rohis kan juga lingkungannya alhamdulillah baik gitu. Untuk Mas Ilham, pesan dan kesan untuk rohis SMA 4 itu seperti apa? Ya pesan dan kesan saya yaitu mari kita bersama-sama menuju program kerja supaya kedepannya itu lebih baik. Oke. Untuk Mas Ari, pesan dan kesan untuk rohis SMA Negeri 3 Kota Blitar itu seperti apa? Kalau pesan saya di masa pandemi ini harus tetap semangat, nggak boleh pantang menyerah, karena jarak bukan menjadi penghalang untuk kita berprestasi, begitu. Ya kan, meskipun jarak begini, tapi juga ada beberapa cara dan beribu cara untuk kita tetap menjalankan proker juga kan. Ya, dan selain itu juga tetap jaga semangat, jangan sampai kendor, ya kan. Karena ya juga
kita kan jarang berkomunikasi langsung, jarang bertemu langsung. Kalau rapat itu kan juga perwakilan juga. Ya jadi tetap dijaga semangatnya, istiqomah, dan semoga prokernya bisa tetap jalan. Amin. Terus untuk masing-masing ini apakah Royce-nya itu ada rapat atau gimana? Kan sekarang masa pandemi, kalau rapat itu bagaimana? Kalau saya itu mengadakan rapat, pertama saya tawarkan ke anggota dulu. Rapat secara online atau offline. Kalau offline ada yang entah alasan atau kenyataan itu saya tidak tahu, ada yang nggak boleh gitu ya, saya tahu masalah pandemi. Cuma saya memilihnya itu sebagian ada yang offline, jadi yang dibolehkan offline ya kita rapat offline, kita mematuhi protokol kesehatan. Sedangkan yang tidak diperbolehkan tatap muka nanti kita suruh online. Untuk Mas Ari kurang lebih sama? Ya kurang lebih sama, saya tanyakan dulu. Ya alhamdulillah ada beberapa rapat yang terlaksana offline, tapi itu juga cuma perwakilan, tapi kita tetap menjunjung tinggi protokol kesehatan. Nah, tetap mematuhi juga. Pertanyaan terakhir, pesan-kesan untuk Royce di seluruh Kota Blitar itu sedikit aja dari Mas Ilham, dari Mas Ari, sedikit. Kalau saya itu ya bersama-sama kita mempererat tali silaturahmi sesama Royce Kota Blitar itu. Yang kedua, mari kita saling tolong menolong, silatul informasi sekalian. Mas Ari? Kalau dari saya dia cuman begini, meskipun sangat sama sih seperti yang tadi, kayak saat-saat pandemi ini bukan menjadi penghalang untuk kita untuk berprestasi, ya tetap semua sekolah pasti juga merasakan dampaknya, ya kan. Ya yang penting kembali dari masing-masing sekolah lagi bagaimana kayak mengatur organisasinya dan juga tetap menjaga semangat dalam menghadapi begini. Itu saja ya, sudah terlalu lama. Terima kasih untuk Mas Ilham dan Mas Ari sudah mau datang, dan untuk teman-teman tetap jaga protokol kesehatan karena kita belum tahu masa pandemi ini berakhir kapan. Dan kami akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.